Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai eh, prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 ujian sekolah. Di sini ada sekitar 50-an soal. Mari kita bahas satu persatu untuk soalnya. Jadi bisa kalian pelajari di rumah. Soal nomor 1. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Termasuk dalam karakteristik apakah hal tersebut? Ada option dari A sampai E, yang A percaya diri, B berorientasi pada tugas dan hasil, C berani mengambil resiko, D kepemimpinan, dan E keorisinalitasan atau keaslian. Termasuk karakteristik dari berani mengambil resiko. Kita lanjut ya, nomor 2. Faktor yang menjadi tolak ukur pengembangan kewirausahaan dalam proses penciptaan suatu produk adalah A. Label, B. Produk, C. Kemasan, D. Bentuk barang, E. Penggalian ide. Tentu penggalian ide jawabannya ya. Lanjut kita soal nomor 3. Ciri, sifat atau tingkah laku khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain adalah A. Kreativitas, B. Karakteristik, C. Karismatik, D. Bakat, dan E. Percaya diri. Tentunya jawabannya kreativitas ya. Kita lanjut nomor 4. Sikap yang dapat ditunjukkan sebagai manusia beragama. Jika dalam berwirausaha menemui banyak kegagalan, yaitu A. Tetap berusaha mencari peluang dan banyak belajar dari pengalaman disertai dengan selalu berdoa, B. Frustasi meratapi nasib, C. Mengadu kepada teman di media sosial, D. Tetap berusaha dan berani menghalalkan segala cara, E. Menyendiri. Tentu jawabannya adalah A ya, tetap berusaha mencari peluang dan banyak belajar dari pengalaman disertai dengan selalu berdoa. Lanjut nomor 5. Berikut merupakan syarat untuk menjadi wirausaha yang berhasil kecuali A. Memiliki sikap mental yang positif, B. Memiliki keahlian di bidangnya, C. Mempunyai daya pikir yang kreatif, D. Rajin mencoba hal-hal baru, E. Memiliki sikap mental yang negatif. Tentu jawabannya adalah kecuali memiliki sikap mental yang negatif. Lanjut nomor 6. Komponen 6M sebagai sumber daya untuk melakukan usaha kerajinan terdiri atas berikut kecuali A. Money, B. Manajemen, C. Man, D. Market, E. Method. Kecuali manajemen yang tidak ada dalam sumber daya 6M. Nah, ada gambar nomor 7 ya. Dalam berwirausaha kerajinan bahan limbah diperlukan beberapa sumber daya untuk mewujudkannya. Gambar di atas merupakan dalam jenis sumber daya usaha. A. Money, B. Material, C. Man, D. Market, E. Method. Tentu B ya, material. Lanjut nomor 8. Seorang wirausahawan harus mengetahui target pembeli yang dituju dalam menjual produknya. Hal ini termasuk dalam perencanaan usaha komponen sumber daya. A. Money, B. Material, C. Man, D. Market, E. Method. Jawabannya market ya, pasar ya. Nomor 9. Kunci tahan lamanya sebuah bisnis bagi seorang wirausahawan yaitu A. Kedisiplinan, B. Kejujuran, C. Kecermatan, D. Inovatif, E. Komitmen. Tentu jawabannya adalah pasti kejujuran. Tidak hanya dalam berwirausaha tapi dalam segala hal. Nomor 10 ada gambar juga. Gambar kerajinan bahan limbah di atas menggunakan sumber daya material yang terbuat dari A. Kertas, B. Daun kering, C. Plastik, D. Karton, E. Stik, es krim. Ini mudah sekali ya. Jawabannya plastik. Nomor 11. Komponen rencana usaha yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi merupakan komponen sumber daya A. Money, B. Material, C. Man, D. Market, E. Method. Untuk membiayai tentu jawabannya adalah money. Nomor 12 ya. Ada 4 pilihan. Urutkan mana yang benar dalam perencanaan usaha kerajinan. 1. Pencarian ide produk. 2. Membuat gambar atau sketsa. 3.
buat studi model. 4. Perencanaan produksi kerajinan. Ini soalnya acak, tapi urutkan mana urutan yang benar. Urutan yang benar ternyata tetap sama ya, 1, 2, 3, 4. Ya, lanjut nomor 13. Permasalahan seorang pengrajin harus tepat memilih material yang akan digunakan dalam membuat kerajinannya. Bahan kemasan kerajinan yang paling banyak dipakai adalah A. Kain, B. Plastik, C. Daun pisang, D. Mika, E. Kertas. Yang banyak digunakan adalah kertas. 14. Produk-produk kerajinan tangan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda pada umumnya berfungsi sebagai A. Hiasan, B. Alat elektronik, C. Makanan, D. Minuman, E. Obat. Jawabannya adalah hiasan. Lanjut nomor 15. Kerajinan yang menggunakan alat canting untuk menorehkan tinta pada kain adalah A. Batik, B. Topeng, C. Sulam, D. Ukir logam, E. Ukir kayu. Jawabannya adalah menggunakan canting batik. Ada tabel nomor 16. Dari tabel di bawah ini urutkan tingkatan pengemasan. Kalau primer, kegunaannya harus bersifat tidak beracun sehingga tidak menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan perubahan warna, cita rasa, bau, dan aspek lainnya. Kalau sekunder, kegunaannya sebagai wadah dari sejumlah kemasan primer. Kalau tersier, sebagai wadah dan pelindung bagi kemasan sekunder dalam pengiriman produk, terutama untuk jarak jauh seperti ekspor dan pasar internasional. Jawabannya nomor 16. Urutan yang benar adalah tetap 1, 2, 3 ya. Primer dulu, baru sekunder, baru tersier. Ini gampang sekali, tidak diacak. Nomor 17. Produk kerajinan hiasan wayang kulit yang paling tepat biasanya dibingkai dengan menggunakan A. Plastik, B. Mika, C. Kayu, D. Bambu, E. Rotan. Nomor 17, jawabannya adalah kayu biar nggak rusak ya. Nomor 18. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan ukir dari bahan logam yaitu A. Cor, B. Toreh, C. Pahat, D. Tempa, E. Penyepuhan. Kecuali ya yang tidak digunakan, berarti pahat. 19. Urutan yang tepat dalam tahapan produksi secara umum yaitu A. Pembahanan, perakitan, pembentukan, finishing, B. Pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, C. Pembentukan, pembahanan, perakitan, finishing, D. Perakitan, pembentukan, pembahanan, finishing, E. Perakitan, pembahanan, pembentukan, finishing. Mana yang paling benar urutannya? Urutannya adalah pertama pembahanan dulu, baru pembentukan, baru perakitan, lalu finishing. Lanjut nomor 20. Tabel di atas merupakan sifat kemasan yang terbuat dari bahan. Nah, gitu. Polietilena, ada apa nih? LDPE. Ya. Ini adalah tabel di atas merupakan sifat kemasan yang terbuat dari bahan keras, kuat, diwarnai, bebas rasa, bau, gelas, nah piring makan, galon air, nah itu udah kelihatan. A. Plastik, B. Mika, C. Kayu, D. Bambu, E. Rotan. Jawabannya adalah plastik ya. 21. Kerajinan ukir kayu menggunakan alat bantu yang bernama A. Canting, B. Pahat, C. Tatah, D. Sudip, E. Gergaji. Ukir kayu berarti pahat. Nomor 22. Berikut merupakan fungsi kemasan plastik pada kerajinan kecuali A. Mencegah kerusakan, B. Melindungi produk dari bahan tercemar, C. Dapat mengurangi harga jual, D. Daya tarik pembeli, E. Memudahkan dalam penanganan. Di sini ada kecuali, berarti dapat mengurangi harga jual, nggak ada ngaruh ya. 23. Manakah di bawah ini yang merupakan komponen perhitungan harga jual? A. Harga bahan baku, B. Harga proses produksi, C. Harga angkut, D. Harga pengiriman, atau E. Harga per unit. Yang merupakan komponen perhitungan harga jual, harga per unit. Nomor 24 ini mudah sekali sepertinya ya. Yang pun soalnya diketahui biaya bahan baku 1000, biaya tenaga kerja 1000, biaya overhead 1000. Berapakah biaya produksi dari kerajinan tersebut? A. 5.000, B. 4.000, C. 2.000, D. 3.000, E. 1.000. Biaya produksi, jawabannya 3.000, tambahin aja semua ya. Biaya bahan baku tambah tenaga kerja tambah overhead, jadi totalnya 3.000. Nomor 25. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk biaya tetap? A. Penyusutan peralatan, B. Sewa gedung, C. Pajak perusahaan, D. Biaya administrasi, E. Upah. Jawabannya adalah yang bukan termasuk biaya tetap, upah. Lanjut 26, ada tabel. Dari tabel di bawah ini manakah yang termasuk biaya tidak tetap? 1. Komisi penjualan, 2. Gaji, 3. Upah paruh waktu, 4. Pajak, 5. Tagihan kartu kredit, 6. Biaya asuransi, 7. Biaya sewa, 8. Depresiasi, 9. Konsumsi harian, 10. Biaya pencetakan. Nah, disuruh pilih nih, biaya tidak
tetap yang mana aja? Biaya tidak tetap, coba kita cari ya. 1 tidak tetap, 2 tetap ya gaji, 3 tidak tetap, 4 tetap pajak, tagih kartu kredit berubah-ubah juga, biaya asuransi biasa tetap, biaya sewa biasa tetap, depresiasi apalagi tetap, 9 konsumsi harian kadang-kadang berubah, biaya pencetakan berarti yang A ya, 1, 3, 5, 9, dan 10. 27 lanjut, diketahui laporan suatu usaha biaya bahan baku 1000, biaya tenaga kerja 1000, biaya overhead 1000. Oh ini soalnya sama, tapi ada pendapatan yang diterima ternyata 2.500. Berapakah laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan tersebut? Nah, kita tentuin dulu laba atau rugi. Yang A jawabannya labanya 500, B-nya labanya 5.500, C-nya 1.500, D-nya rugi. D rugi 500, E rugi 5.500. Dia biaya produksinya 1.000, 1.000, 3.000. Ternyata pendapatan yang diterima 2.500, berarti rugi 500 ya. Lanjut kita 28. Strategi dalam mengatasi pesaing dalam berwirausaha sangatlah tidak mudah. Berikut ini mana yang tidak termasuk upaya atau strategi kita untuk mengatasi pesaing usaha. A. Amati dan pelajari saingan usaha Anda. B. Pahami karakteristik usaha Anda. C. Amati, tiru, dan tidak perlu diperbarui. D. Cari mitra usaha. E. Beri potongan harga atau diskon. 28. Cari mitra usaha. Ya, langsung 29. Manakah fungsi dan tujuan promosi produk kerajinan pasar lokal yang benar menurut si standing room? A. Memperkenalkan produk, membujuk, modifikasi. B. Memperkenalkan produk, membujuk, mempengaruhi. C. Memperkenalkan produk, membujuk, meningkatkan penjualan. D. Memperkenalkan produk, membujuk, membeli. E. Memperkenalkan produk, membujuk, menitipkan. Menurut si standing room adalah jawabannya yang memperkenalkan produk, membujuk, modifikasi. Lanjut 30. Di bawah ini manakah bentuk tahap kegiatan promosi yang tepat? A. Tidak mengandalkan teknologi internet atau media sosial. B. Perkenalkan produk kerajinan dengan orang-orang terdekat. C. Mulailah dari hal-hal yang tidak menentu. D. Tidak menitipkan produk ke koperasi atau toko atau warung. E. Memperkecil jangkauan pemasaran. Yang tepat berarti nomor 30 adalah memperkenalkan produk kerajinan dengan orang-orang terdekat ya. 31. Manakah di bawah ini yang termasuk media promosi berbentuk media cetak? Mudah sekali ya. A. Koran dan Facebook. B. Majalah dan internet. C. Tabloid dan poster. D. Kartu nama dan televisi. E. Katalog dan radio. Berarti tabloid dan poster. Lanjut ke 32. Teknik pembuatan media promosi dengan bentuk brosur yang tepat kecuali A. Brosur tidak harus memiliki karakter AIDA. B. Kenali pangsa pasar. C. Pasang foto produk di dalam brosur. D. Mendorong pembaca untuk beraksi. E. Terdapat informasi kontak. Yang tepat berarti kecuali brosur tidak harus memiliki karakteristik AIDA. Ini kan harusnya ya. 33 di bawah ini manakah yang tidak termasuk media promosi berbentuk media elektronik? A. Flyer. B. Televisi. C. Radio. D. Handphone. E. Online advertising. Berarti yang tidak termasuk adalah flyer. 34. Berikut ini bukan ciri sistem konsinyasi usaha kerajinan yang benar, yaitu A. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan. B. Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi kedua belah pihak. C. Pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang. D. Konsinyor dalam batas kemampuan berkewajiban untuk menjaga keamanan barang-barang. E. Tidak perlu adanya perjanjian konsinyasi. Yang 34. Konsinyasi berarti yang benar tidak perlu adanya perjanjian konsinyasi. Oh, bukan ciri sistem berarti tidak perlu adanya perjanjian konsinyasi. Perlu ya. 35. Berikut ini prosedur sistem berjalan konsinyasi usaha kerajinan yang tepat, yaitu A. Persetujuan penjualan konsinyasi barang-barang, pencatatan penjualan. B. Persetujuan penjualan konsinyasi barang-barang produsen. C. Persetujuan penjualan konsinyasi barang-barang konsumen. D. Persetujuan penjualan konsinyasi pencatatan penjualan produsen. E. Persetujuan penjualan konsinyasi pencatatan penjualan konsumen. Berikut ini prosedur sistem berjalan.
A. Persetujuan penjualan konsinyasi barang-barang, lalu adanya pencatatan penjualan ya. Jawabannya 36. Berikut ini manfaat dari pembuatan proposal usaha dengan benar, yaitu A. Membantu wirausahawan berpikir kritis dan subjektif di bidang usahanya. B. Untuk membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata. C. Hanya untuk menjelaskan sumber-sumber keuangan yang diterima saja. D. Tidak dapat menentukan langkah antisipasi berwirausaha. E. Dokumen yang panjang dan mengandung informasi penting. 36. Manfaatnya adalah untuk membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata. Evaluasi nanti ya. 37. Berikut ini bukan termasuk teknik pembuatan proposal usaha kerajinan yang benar, yaitu A. Bidang kegiatan usaha, B. Bidang usaha, C. Bidang permodalan, D. Bidang administrasi dan pembukuan, E. Bidang pariwisata. Berarti yang bukan adalah bidang pariwisata ya. 38. Manakah berikut ini yang termasuk komponen titik impas? A. Selling price, fixed cost, conversion cost. B. Selling price, variable cost, conversion cost. C. Fixed cost, variable cost, conversion cost. D. Selling price, fixed cost, variable cost. E. Selling price, variable cost, fixed cost. Yang merupakan komponen titik impas. Selling price, variable cost, sama fixed cost. Yang E ya. 39. Kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan termasuk analisa A. Strength, B. Weakness, C. Analisa SWOT, D. Opportunity, E. Trade. Lebih murah. Ancaman ya. Trade. 40. Bahan-bahan mudah dicari termasuk analisa A. Strength, B. Weakness, C. Analisis SWOT, D. Opportunity, E. Trade. Bahan mudah dicari berarti opportunity, peluang. 41. 41. Ada seorang wirausahawan haruslah memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sebagai berikut, antara lain 1. Percaya diri dan inovatif, 2. Kreatif dan jujur, 3. Mandiri dan tekun, 4. Mampu mengambil risiko, 5. Suka terhadap saran, 6. Kepemimpinan. Yang merupakan ciri-ciri seorang wirausaha adalah semuanya termasuk, cuman yang paling terbaik ya. Kreatif, iya, orang usaha kreatif dan jujur harus. 5. Suka terhadap saran. 6. Kepemimpinan. Semuanya sebenarnya termasuk ya, tapi yang terbaik 2, 5, 6 ya. 42. Seorang wirausaha seyogyanya menggunakan analisa SWOT sebelum memulai usahanya, agar apa yang menjadi tujuan usaha dapat tercapai. Belakangan ini, di setiap sudut kota Semarang banyak berdiri usaha kuliner yang rata-rata digemari konsumen. Ini artinya usaha kuliner tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk diminati konsumen yang pastinya akan menghasilkan keuntungan. Dalam analisis SWOT, usaha kuliner di kota Semarang adalah A. Strength, B. Weakness, C. Opportunity, D. Trade, E. Inovatif. Tentu jawabannya adalah peluang ya, kesempatan, opportunity. 43. Yang bukan merupakan cara menangkap peluang adalah A. Mau belajar ilmu manajemen usaha, B. Mau minta jasa konsultan, C. Mau minta jasa keluarga, D. Mau percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan, E. Meminta jasa kenalan. Mau percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. Yang bukan ya. 44. Sumber daya keterampilan atau keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi termasuk A. Strength, B. Weakness, C. Opportunity, D. Trade, E. Inovatif. Tentunya adalah strength, kekuatannya ya. Berikut 45 ya. Berikut yang tidak termasuk dalam kerajinan yang inspirasi dari artefak atau budaya lokal, yaitu A. Ingke, B. Keris, C. Golok, D. Bakul nasi, E. Lampion. Yang tidak termasuk lampion. 46. Penciptaan, pengubahan, dan penambahan nilai guna suatu barang disebut A. Proses produksi, B. Pengemasan, C. Analisis gagasan, D. Teknik produksi, E. Penjualan. Penciptaan, pengubahan berarti proses produksi. 47. Ada gambar manakah produk kerajinan Indonesia yang sudah masuk ke pasar global, kecuali ini kayaknya baju batik ya. Ya, ada tas, ada tempat makan di Anyam, tas juga anyaman. Ini ada kain songket, ini ada plastik, bunga dari plastik. Kecuali berarti bunga dari plastik ya. 48. Di bawah ini yang manakah kerajinan yang bukan berasal dari bahan kulit telur? Nah, A pasti kulit telur, B pasti kulit telur ya. Ini C, coba yang D, sepertinya juga kulit telur. Juga kulit telur, kayaknya yang tidak adalah C ya. C ini kayaknya diwarnai, bukan kulit telur. Tapi kalau yang D ini sebenarnya kulit telur ditempel kolase ya.
Pas 9, gambar kerajinan buah ini menggunakan teknik. Nah, ada gambar tuh, teknik A, potong sambung, B, teknik menganyam, C, teknik meronce, D, teknik ukir, atau E, teknik sablon. Teknik nyambung kayaknya ya. Menganyam, enggak juga menganyam ya. Ini kayaknya disambung. Potong sambung ya. Lebih meronce, menganyam juga tapi ada di enggak semua menganyam. Karena ada tanah liat, berarti potong sambung ya. Lanjut 50 ya, ini jawaban potong sambung yang lebih tepat. 50, dalam menentukan harga jual sebuah produk ada berbagai faktor yang menentukan. Hal di bawah ini yang bukan merupakan faktor penting dalam menentukan harga jual adalah A, pesaing, B, pelanggan, C, biaya usaha, D, kesepakatan, E, kemanfaatan. Pesaing ya. 51, pada zaman prasejarah orang masih memakai materi kemasan dari bahan-bahan alam ya, menyerupai berikut kecuali A, daun-daun, B, kulit buah, C, kulit kayu, D, kulit binatang, E, kertas. Jawabannya kertas. 52, manakah benda berikut ini yang memiliki sifat kemasan bahan tertua yang diketahui oleh manusia dan penggunaan kemasannya berbentuk peti yang bersumber dari hasil hutan? A, kertas, B, plastik, C, kayu, D, kardus. Jawabannya adalah benda berikut ini yang memiliki kayu ya. 53, berikut ini bukan termasuk teknik penyajian dan pengemasan produk kerajinan yang tepat. A, mempertahankan produk agar tetap bersih. B, memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik. C, berfungsi secara benar, non efisien dan ekonomis. D, mudah dalam penanganan dan pengangkutan. E, memberikan keterangan dan daya tarik. Bukan termasuk berfungsi secara benar, non efisien dan ekonomis. Non efisiennya salah ya. 54, di samping ini merupakan produk kemasan yang berasal dari bahan plastik. Manakah berikut ini yang tidak termasuk fungsi kemas plastik? A, tidak mudah pecah. B, memberikan perlindungan mekanis yang baik terhadap barang yang dikemas. C, bisa diprinting. D, tidak mudah pecah. Nah, 2 kali ya. E, ringan. Memberikan perlindungan mekanis ya yang baik terhadap barang yang dikemas. Yang tidak termasuk. 55, ada gambar di atas termasuk konsep dari ada attention, perhatian, interest, ketertarikan, D-nya desire, keinginan, E-nya action atau tindakan ya untuk membeli. Gambar di atas termasuk konsep dari A, produksi, B, pengorganisasian, C, pengelolaan keuangan, D, pemasaran, atau E, pendistribusian. Ini pemasaran ya. Oke, di sini ada 55 contoh soal untuk kalian pelajari di ujian sekolah. Silakan dipelajari. Selamat belajar, semoga lulus di kelas 12 untuk kelulusan kalian memasuki ke dunia perkuliahan ya. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.